kita tuh nggak ada secara transparan menunya tuh seperti apa gitu yang dicanangkan, dan berapa persen dari total kalori per hari sebenarnya yang mau dicapai dari makan bergizi gratis ini gitu. Dan panduan-panduannya tuh kita sebagai publik dan juga peneliti khususnya ya akademia gitu nggak bisa mengakses gitu, sehingga satu kesulitan untuk menentukan apakah sudah cukup gitu ya, apakah sudah sesuai gitu ya, apakah sudah sesuai dengan hak dan kebutuhan anak, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya gitu ya, jamnya, proporsinya itu sangat sulit untuk kita mengukur. Karena kalau lihat kan ada dok banyak di medsos gitu ya, atau kayak di berita, tapi kan beda-beda gitu. Ada yang di sini kok kayaknya gitu ya, tiba-tiba muncul lagi di foto, lah kenapa begini gitu. Jadi itu satu menurutku tuh salah satu yang mungkin bisa diperbaiki adalah ada satu guide atau satu panduan khusus yang kita bisa akses untuk kita bisa akhirnya menilai gitu. Kalau misalnya kayak ada guideline-nya gitu ya dari kementerian lembaga terkait, misalnya harusnya tuh segini gini, kita M-nya segini, maka kita bisa mengacu ke situ kan gitu, kayak katanya segini tapi kok keluarnya segini, atau udah oke nih gitu, misalnya itu satu. Nah terus kedua, kalau ini kan lagi-lagi ya dari seliweran berita-berita gitu ya, menurut saya sih perlu, kalau memang belum ada guideline-nya ini, mungkin perlu lihat ke isi piringku aja sih, simpelnya gitu. Nah ya udah, coba cek aja tuh sama isi piringku, kira-kira sayurnya udah cukup belum tuh, setengah gitu kan dari piringnya gitu. Terus proteinnya udah cukup belum tuh gitu sekali makan kayak gitu kan. Karbonnya masih kebanyakan nggak gitu. Terus jenis karbonnya masih nasi aja nggak gitu kan. Sementara jenis karbo kan kita kan mau dietary diversity, kita mau mencoba makan beragam, tapi lagi-lagi nasi lagi keluarnya gitu kan. Protein ayam lagi lah, gimana tuh orang-orang yang di pesisir masa dikasih ayam lagi, orang di situ ada ikan gitu kan. Jadi itu terus perdebatan soal susu itu kan juga perlu diluruskan, maksudnya nggak harus ada susu memang sekarang, karena kan sumber protein, sumber kalsium yang lain juga banyak gitu. Nah dan juga tentu UPF ya, udah mulai ada tuh keluar sumber proteinnya adalah memakai UPF itu ya gitu sih Mas. Jadi karena kalau saya sih berprasangka baik aja, maksudnya masih banyak ruang untuk improvement kalau memang pemerintah mau mendengarkan dari akademia nih, kayak contohnya teman-teman yang di Corporation kan itu banyak peneliti, banyak pakar-pakar gitu. Kalau mau duduk bareng, melihat bersama-sama, kita scrutinize guidelines-nya sih, aku pikir sih maksudnya untuk kebaikan bersama kayaknya open gitu untuk kita, asal semuanya tuh terbuka gitu. Misalnya anak-anak remaja, kita ngomongin remaja ya, SMP, SMA, SMK gitu, itu kan mereka kasih siang, porsinya pasti beda dong kalau orang yang makan buat dikasih pagi sama siang ya kan. Kalau siang kan pasti secara proporsi aja persenan dari total kalori udah harusnya lebih banyak gitu, dan ditranslate lebih banyak kalori itu kan kadang juga beda. Ada yang misalnya kalorinya harus lebih banyak nih kalau siang, tapi ditranslate-nya adalah karbonnya yang banyak, bukan proteinnya misalnya, atau bukan sayurnya gitu kan. Jadi ya balik lagi, nggak ada guideline atau ke SOP yang kita bisa lihat ke situ sebagai acuannya gitu sih Mas. Jadi agak kesulitan juga kita sebagai orang sivil lah, maksudnya orang rakyat gitu untuk menilai ini udah oke apa belum ya gitu.